Marvel Indonesia cabang Surabaya ini bisa kenal dengan Bapak Ogi Wibowo. Pak Ogi Wibowo ini pengetahuan tentang Marvel itu sangat-sangat mengesankan. Jadi beliau ini seperti kamus Marvel berjalan. Segala sesuatu tentang Marvel, komik dari tahun 70 sampai sekarang semua dibaca olehnya. Jadi hampir semua juga dihafal juga jalan ceritanya. Jadi kita yang awalnya itu awam tentang Marvel, bertemu dengan beliau ini sebuah kesenangan tersendiri ya. Cerita-cerita yang sangat menarik dari Marvel yang tidak ada di movie ya. Dari cerita komiknya asal superhero-nya ini seperti apa, terus konflik-konflik yang terjadi. Jadi Marvel ini kelebihannya kalau yang saya tahu itu agak berbeda dengan karakter DC. Kalau komik Marvel ini superhero-nya itu masih mempunyai sifat kemanusiaan. Jadi ada sisi buruknya. Tidak semua superhero itu baik, bisa beralih sifat, bisa memiliki sebuah konflik batin, konflik keluarga, konflik dari teman juga. Jadi tidak hanya bercerita tentang pemberantasan sebuah kejahatan. Konflik tentang pacarnya mas? Oh banyak. Kalau konflik tentang pacarnya banyak ya. Ini termasuk saya tidak hafal satu persatu, tapi memang pernah saya baca di satu majalah ya tentang silsilah salah satu superhero. Ruwet. Ternyata si A ini, anaknya itu, wah bercabang-cabang. Jadi memang itu mungkin betul lagi ya. Jadi dibuat serealistis mungkin, mendekati manusianya juga. Nah, kemudian benar banyak pengetahuan yang luar biasa yang kita peroleh dari Mas Ogi ini ya. Karena mungkin dia baca komiknya terlalu banyak ya. Jadi tanya apapun dia langsung jawab. Dan itu panjang kali lebar, kali dalam, wah keren gitu. Karena saya memimpikan suatu hari nanti kita bikin event seperti ini, dia dijadikan dalang, ya. Jadi dalang itu bercerita tentang superhero Marvel. Mungkin pagi sampai subuh. Iya, biarin dia ngomong sendiri. Kita pulang. Wah, kita pulang yang mau Ya direkam aja deh. Oh, direkam. Ya, kita tetap kita nonton di rumah. Iya, live streaming. Ada syarat khusus nggak untuk ikut komunitas Marvel Indonesia ini? Ya, syaratnya sebenarnya cuma simpel satu lagi ya. Senang dengan Marvelnya. Jadi Rasa ingin tahu. ya, rasa ingin tahu tinggi kemudian ya. Tapi memang kita jujur aja kita kalau ketemu komunitas tuh seneng karena ada teman ngobrol ya itu. Jadi tidak merasa sendirian. Terus kemudian memang syarat-syaratnya sangat sederhana itu, kemudian apply ke Facebook kita, komunitas Marvel Indonesia. Gimana cara bergabungnya? Ya, cara bergabungnya tinggal masuk ini aja ke alamat Facebooknya kita, Ya. yaitu Indonesian Marvel Community. Tinggal join aja di situ. Indonesia Marvel Community. Jadi join di situ. Kemudian ada juga sebenarnya ada satu fasilitas member yang harus iuran sekian, kemudian dapat kartu khusus. Kartu khusus itu dapat diskon untuk beli toys, beli buku di suatu tempat ini. Cuma mungkin Surabaya belum ya. Nah, saya mengimbau untuk teman-teman yang saat ini mendengar suara saya, mungkin ingin join, silakan. Karena dengan Marvel Group ini kita bisa merasa terapresiasi kita ini tersalurkan begitu. Ya yang positif, yang negatif nanti bicara dengan saya di tempat lain. Terus ini Om Yos, ini ada celengan ya mungkin? Oh, Ya, sebenarnya ini ada barang-barang ini mungkin bisa dijelaskan Om tentang sejarah atau istilah atau itu gimananya? ya kalau sejarahnya celengan ini saya mulai tahun 1941, waktu itu Jepang masuk Indonesia. Oh terlalu jauh. Udah lama Om. Nah ini punya teman saya, kebetulan ya dia seorang Spiderman mania, sembarang Spiderman dikumpulin. Tapi ini saya lihat celengan ini bawahnya Oh, FGBU kali itu. tapi mungkin benda-benda ini sangat menyenangkan ya. Jadi lucu, unik, dan kemudian kalau sesuatu yang Marvel produksi itu menarik untuk dikoleksi. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu bonekanya Vision ya, Vision yang anggota Avengers itu, yang kepalanya goyang-goyang itu. Ya, saya tertarik, saya beli aja.
Dan ya itu cukup menghibur. Jadi Oke. Nah itu saya lihat ada komik itu gimana? ya kalau komik ini, Ceritanya atau historinya? nah kalau komik ini memang salah satu media yang sangat menarik karena tentunya di dalamnya ada cerita, ada art, ada seninya, ada segala macam. Dan dari sinilah kita bisa mengenal karakter Marvel. Kalau saya ingat masa lalu, dulu saya di desa tahun 78 itu tidak ada komik seperti ini. Adanya cuma komik yang dicetak hitam putih, kemudian diterjemahkan bahasa Indonesia. Orang ya gitu? Orang komik. Oh komik? Komik zaman dia. Oh komik. Kemudian waktu saya buka dulu, kok gambarnya aneh ya, tidak seperti komik Indonesia ya. Saya lihat-lihat ini sama, ini badannya gede, ngamuk-ngamuk, banting-banting pintu, oh namanya hulu. Kemudian, loh ini apa ini orang pakai baju besi, lompat-lompat, melayang ke sana kemari, oh Iron Man. Tapi waktu itu tidak ngeh gitu loh. Kemudian saya kok tertarik di bagian bawah komik itu biasanya ada tulisannya, publisher bla bla bla. Saya baca, loh kok New York? Kemudian saya baca, oh Marvel. Nah waktu itu di desa, saya kenal namanya Marvel, tapi tidak tahu kalau sampai seperti ini. Terus sejarahnya. Sejarahnya seperti itu. Dan saya merantau ke Surabaya dan bertemu dengan istri saya, oh lain. Nanti Lain. Terus saya tadi sempat mampir ke booth-nya komunitas Marvel Indonesia. Nah, itu kan berbagai macam barang di situ. Itu apa namanya? Apakah juga semuanya kebanyakan teman-teman dari Marvel semua barang-barangnya? Atau hanya beberapa orang saja? Itu dari semua barang gitu. Kalau di teman-teman digondolin, di display biar orang tertarik tentang Marvel. Oke, seperti itu. Nah, kalau ini saya tanya Om Yus dulu. Saya tanya ke Om Yus dulu. Om Yus di Marvel suka apanya? Atau mungkin apa yang dikoleksi dari Marvel itu? Ya, kalau saya sebenarnya orangnya netral ya, karena saya berusaha menjadi orang yang netral, saya menyukai hampir semua superhero. Jadi kalau di Marvel saya tidak memilih satu karakter ya. Pokoknya dia ada seperti mungkin saya ketemu gantungan kunci Spiderman, saya beli. Ada anak kecil pakai kaos baju Spiderman, saya dekati. Terus Saya tanya, Dek, suka sama kaosnya? Ya, Om. Rumahnya mana, Dek? oh ini. Oh, sana, Om. Boleh Om ikut, Dek. Buat apa, Om? Saya mau tukar kaosnya. Oh. Gitu. Mau? Iya, Bu. Biasanya nggak mau, lari, ketakutan. Langsung teriak, tolong, gitu. Terus kemudian ini awalnya dari saya punya kegemaran itu, kebetulan waktu itu ada kamera digital ya, mulai terus akhirnya di jalan begitu, kalau ketemu orang pakai helm gitu ya, tangannya gatel, saya muter cepret, karena helmnya ada Spiderman. Wih, itu apa? Satu sepeda motor. Iya. Nah, tadi pagi aja nemuin satu Spiderman, saya foto cepret, dan saya upload. Bahkan saya punya banyak koleksi yang mungkin dibuang oleh orang ya. Buku Superman tahun 2000, mungkin kita punya buku tulis tahun 73, itu Superman, itu nggak saya bawa. Jadi saya tidak memilih satu karakter apapun. Kalau dari di koleksinya paling banyak apa yang di koleksi tentang Marvel? Nah, kalau saya paling banyak mungkin Spiderman ya. Spiderman itu gambar saya kan hitungnya dari gambar ya. Oh, gambarnya biasa dong. Saya tempelkan di clipping. Oh, Nah, yang sudah nempel sekarang mungkin sudah 12.500 gambar. Kalau Spiderman-nya dia mungkin hampir mencapai 2.000-an. Kalau Spiderman. oh, mungkin ribuan. 2.000. Oh, 2.000. Nah, Oh iya. Tadi ada mau tanya. Iya, iya. Jadi mau tanya mungkin. Kenapa? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa kok Spiderman pakai topeng ya? Supaya nggak masuk angin gitu. Terus kenapa bosnya ada jakarnya gitu? Buat baru. Ya betul. Nah. Mungkin kalau ada pertanyaan mengenai bagaimana karakter Marvel itu timbul, itu Mas Oki yang luar biasa ya. Iya, kamu sebenarnya. Aji ingat nggak kenapa Huluk itu kok jadi merah? Ayo. Ada lupa lah. Ayo. Mainan itu kalau dari Pak Oki, saya dulu baca ceritanya. Dari si Pak Oki itu sebenarnya ayahnya si Betty, ceweknya Bruce Banner Jenderal.
Jadi kan Jenderal Ross, Jenderal Ross ya. Jenderal ya. Ross ya mungkin ya. Nah, ya. Itu terobsesi sama si Dodonan ini akhirnya dia entah gimana ya, saya juga belum baca. Terus dia karakter itu, Mas Eka, kalau dibantu Mas Eka. Beberapa karakter novel. Aduh. Aku nggak baca. Kenapa kok Huluk itu Iya. ada yang warna merah? Ya gimana? Kenapa kok Huluk itu ada yang warna merah? Jadi Jenderal Ross terobsesi pengen jadi seperti Hulk, tapi dia bikin apa? Dia punya serum itu kecampur sama pribadi dia jadi merah, Red Hulk. Perubahannya seperti itu. Apa juga karena sinar gamanya juga? Aduh, agak lupa kalau kita gambarnya. Iya. Mungkin yang kena cuma Bruce Banner-nya aja. Ya, Bruce Banner. Dan si siapa Betty Ross juga kan jadi si Red Hulk kan. Oke. Itu berarti Red Hulk dengan Hulk yang asli saling berlawanan. Awalnya berlawanan. Dan awalnya juga masih misteri kalau di komiknya. Masih Masih misteri. Ya, jadi nggak ada yang tahu kalau mamanya Red Hulk itu Jenderal Ross. Setelah beberapa komik, udah panjang lah ceritanya baru ketahuan. Oke. Benar. Nah kalau Mas Reza ini juga pecinta Marvel atau Oh, aku yang tak. lainnya? Anggota juga ya. Kalau Marvel dari dulu lah. Oh dari dulu? Ya. Wih. Dari komiknya, figur sama filmnya. Film apapun Marvelnya, movie atau yang kartun juga. Iya. Itu bisa ke Mas Agi. Lihat. Boleh. Kalau Mas Agi, cerita oke sudah cerita tentang koleksinya apa aja tentang Marvel. Nah, Mas Agi, koleksinya tentang Marvel. Taju. Kalau saya sendiri, basic awalnya masuk Marvel itu dari figur, bukan dari cerita komik ataupun cerita movie ya. Jadi saya awalnya tertarik dari karakter Marvel itu sendiri yang diwujudkan dalam bentuk toy figur. Kalau koleksi saya sih ya Sedikit. mainannya tidak bisa digerakkan. Loh, apa ini mainannya gitu? Taju. Berusaha fokus kalau saya ke Marvel. Jadi semoga jadi Marvel sudah. Jadi maksudnya mainan yang nggak bisa digerakkan itu biasanya kalau tetu ya. Jadi ada lagunya tetu. Oh bukan ya. Itu kalau mainan toy itu biasanya kan tangannya artikulasi ya bisa digerakkan. Kalau tetu ini figur. Nah itu figur. Ini nggak bisa digerakkan. Jadi dia diam begitu. Cuma kalau malam saya nggak tahu. Malam itu dia bergerak nggak ngerti ya. Iya, kayaknya lebih mahal itu ya kan. Ada yang mau tanya ini tentang Marvel? Oh silakan. Saya permisi pulang dulu ya. Aku mau nanya, dari Marvel yang sekarang yang paling bagus buat dikoleksi, saya dulu sempat koleksi Marvel Legends, tapi kan koleksinya terhenti, akhirnya kalau tidak salah pindah yang Hasbro. iya, setelah Marvel dulu nggak ada, dulu mana? Toy Biz ya? Saya jadi bingung. Memang sih ada kemajuan, tapi setahu saya ada beberapa karakter yang dibuat dari dasar mainan yang dulu, tapi diperbarui jadi karakter apa. Tapi saya terus terang sih, Marvel masih koleksi. Nanti sudah mulai sejak dia berubah yang jadi Hasbro sudah mulai. Soalnya kan punya sistem PHF. Iya. Jadi kulit kayak serak ya, jadi karakter yang itu saya udah mulai drop. Jadi
agak apa ya, koleksi-koleksi yang dulu jadi kayaknya nggak sama koleksi yang dulu. Boleh pak, boleh. Tapi kalau menurut saya sih Voynich dan Hasbro punya ini ya, apa, keunggulan masing-masing. Ada kekurangannya juga. Kalau Hasbro itu dia lebih berani ngeluarin karakter-karakter yang mungkin kurang dikenal gitu di kalangan Marvel Universe. Seperti kayak contohnya kalau BAF itu yang Terax itu kan, siapa itu Terax itu kan? Contoh ada yang apa? Yang paling baru ini apa? Rocket Raccoon itu yang kecil itu udah gitu. Nah itu. Kalau mamanya ya kalau Hasbro itu kadang-kadang kekurangannya itu apa ya? Istilahnya kalau bahasa ininya suka main repaint aja gitu. Untuk cara itu apa? Ya untuk mass productionnya itu cuma sekedar repaint aja. Tapi dari segi bentuk figur itu mungkin ya gitu aja. Sama satu lagi, saya pengen tanya, komunitas Marvel Indonesia sendiri untuk melengkapi parahnya barang-barang KW. Iya. Menurut kira-kira, menurut pandangan Mas Bro semua, apakah itu positif atau negatif? Kalau soal pemasaran yang ada namanya barang KW, kita juga, kalau secara pribadi kita juga susah ya untuk apa menghentikannya ya. Tapi setidaknya kita ngasih contoh pada para kolektor baru, terutama untuk pembelian produk yang original dan juga lebih menghargai keorisinalan suatu barang koleksi. Ini kan mungkin dari yang awal biasa mereka kan alasannya, kalau yang mulai mahal, mungkin saya start dari yang awal. Kalau barang koleksi jelas kalau untuk action figure saya nggak pernah bilang murah ya. Pasti mungkin di atas ya, yang pasti lumayan menguras kantong pribadi. Boleh nambahin? Kalau boleh. Ya, saya tidak membela tim KW. Karena kebetulan saya juga punya grup tersendiri yang namanya tut nggak disebutkan. Ini di sensor. Tapi intinya kami bicara soal bootleg. Bootleg ya. Bootleg itu wah, memang bikin kita ketawa ngakak-ngakak begitu. Misalkan karakter ini punya sayap, loh. Dari mana sayapnya? Ya atau nempel gitu. Tapi saya melihat positifnya tadi, anak-anak kecil, mungkin yang masih usia yang maaf ya di pinggir-pinggir kota, di desa-desa, dia akan mengenal karakter itu. Nah mungkin ke depannya, 20 tahun ke depan, dia akan tahu, oh ini palsu. Dan dia akan interest untuk beli yang original. Karena original itu seperti teman saya sebelah kiri saya ini mungkin tidak laku. Tapi dia sudah bisa buat beli rumah 10 mungkin. Tapi ini saya sangat menghargai. Satu contoh, saya bicara subjek lain ya, trading card ya. Trading card itu kalau yang asli kan Magic the Gathering, Pokemon, ya itu mahal ya. Tapi tadi pagi, saya beli di pinggir sebuah sekolahan itu, 1.500. Tapi lucu-lucu trading card-nya, Hello Kitty, Barbie, nah apa, and enjoy gitu loh. Karena kebetulan saya penggemar gambar ya. Saya juga menemukan Marvel tadi ada saya upload juga. Teka-teki silang Marvel superhero, gambarnya Wolverine, tak buka screen, Barbie dalamnya, Power Ranger, ya itu oke. Tapi ini akan bertanya, oh ini apa? Nah, tugas kita sebagai para sesepuh untuk mengarahkan mereka ke jalur yang benar gitu. Ya, boleh nambah ya, Pak? Ya. Saya juga ada sedikit sama Laurek itu. Yang paling bikin saya sakit hati itu yang kemarin terakhir saya ambil sampelnya Hulk Magnet itu. Satu mas. Contoh. Itu Kira. 3 juta ya? Berapa? 50 ya. 60-50. Nah itu saya dengan selama setahun saya berkeringat nyicil sampai tembus PO-nya sudah ditembus. Ternyata sekarang keluar bootlegnya yang hanya harga 1,5. Tapi dia sakit hati sih sebenarnya kalau memang desainnya juga hampir menyerupai yang original. Cuman sekarang balik lagi ke pribadi kolektor. Jadi ada beberapa kolektor yang merasa yang penting punya deh, nggak masalah ini ori atau KW, asal detail bagus.
hampir sama kayak yang ori dengan harga kayak gitu, yang penting punya. Soal pribadi masing-masing. Kalau saya sendiri cuma sakit hati, tapi saya masih berprinsip pribadi kalau bisa dapat yang ori, kenapa enggak gitu. Kan juga enggak barang ori kan enggak kecewain juga kalau dijual lagi. Investasinya kan juga enggak turun lah. Ya benar, kalau soal KW tadi memang tidak ada harganya. Saya pernah cerita berapa waktu yang lalu tahun 2009. Saya menemukan mainan KW memang tergeletak di depan rumah saya. Kakinya sudah putus ya. Ya lucu ya, mungkin di desa saya juga menemukan Spiderman warnanya hitam campur hijau. Ini Spiderman dari mana ya? Tapi bagi seorang anak desa mungkin itu sangat terkesan ya. Sampai kakinya putus ya, saya adopsi lah, saya bawa pulang ke rumah, saya rawat tiap hari malam, saya kasih kembang. Coba juga. Enggak. Tapi betul, kita harus memperjuangkan yang original dan jangan khawatir lah. Itu semua tidak akan mempengaruhi yang ori-ori gitu. Ya. Gimana, Mas? Buat? Wah, ada yang lain? Atau dari pengunjung yang lain bertanya tentang Apa? Jaringnya itu keluar langsung karena dia terkena Gigitan. Laba-laba itu. Karena itu permintaan dari Sony sendiri, Sony Pictures. Jadi kalau umpamanya penggunaan alat web shooter di tangan Spider-Man pada film Spider-Man Tobey Maguire itu dibilang kurang superhero, kurang alamiah ya. Gitu. Makanya kenapa ditiadakan untuk web shooter. Untuk The Amazing Spider-Man makanya kembali ke harkatnya Spider-Man yang sebenarnya yang menggunakan web shooter itu. karena memang saya lihat di komennya, saya baca di komennya juga untuk yang Spider-Man sendiri buatnya kan bukan dari tangannya tapi dari Alat ya. dari alat yang bikin awalnya terpaksa itu. Tanya lagi. Dari cerita berdasarkan cerita ya komik yang mungkin yang original lebih mendekati yang Spider-Man yang pertama atau yang ini. Ya kalau untuk kalau secara karakter ya, Agak beda. ya kalau secara karakter mungkin paling mendekati itu The Amazing ya, The Amazing Spider-Man ya, mungkin. Tapi kalau umpamanya dari film itu kita nggak bisa ngambil 100% itu udah pasti film komik. Udah pasti sama, mirip mungkin. Mungkin Tapi dari awalnya mungkin dari pertama kali dia kenal sama Mary Jane ya, dan dari dia berubah. Oh, kalau Keduanya agak beda. ya kalau aslinya itu Peter Parker itu dengan ini dulu Betty Grant. Betty Grant itu asistennya Jonah Jameson. Lalu dia kenal dengan Gwen Stacy. Oke, ya. Lalu Mary Jane. Berarti Mary Jane pacar ketiga. Ada ketiga bisa jadi. Kalau sendiri kalau nggak salah tempat di Parker apa siapa menganggap itu mantan. Gimana? Di ceritanya jadi mantan ya, si Mary Jane waktu tempat dia pacaran yang berapa ya? Yang tiga Oh, ya. di film. Dari film tiga. Ya, jadi kan Mary Jane itu mantan. Ya. Supaya TTM lah ya. Tapi Bencekno, teman kami bencekno. Ke Mas Reza mumpung ada juga di sini. Saya penasaran sebenarnya. Karakter Iron Man-nya di filmnya dipakai sama si iya namanya film Dark Avengers. Iya, Dark Avengers. Nah, karena karakter Norman Osborn sendiri lisensinya dipegang Sony. Oh ya. Dan Masih di karakter Spider-Man itu yang ya? lain seperti untuk X-Men dan Brotherhood of Mutant itu dipegang oleh 20th Century Fox. Dulu beserta Daredevil, Elektra, tuh. Akhirnya Daredevil udah kembali ke Marvel Studio. Gitu. Itu kenapa alasannya
kenapa karakter ini harusnya ini, tapi kok enggak Lain, gitu. ya. Contoh kayak sebenarnya kalau umpamanya Avengers itu kan rencananya Marvel kan menghadirkan Galactus kan, tapi Galactus masih dipegang oleh Fox dengan Fantastic Four. Fantastic Four-nya. Iya, gitu. Kalau juga Wolverine dan kroni-kroninya itu masih dipegang sama Fox. Belum lepas ya? Belum dilepas. Itu kayaknya 2000 banyak lah pokoknya. Ya karena ladang uang itu, soalnya ladang uang mereka. Spider-Man juga. Tapi kalau tahu saya, untuk crossover antara karakter itu yang kemungkinan paling mendekati itu Spider-Man dan Avengers. X-Men belum mas? Kalau X-Men itu masih susah. Pihak sananya masih ya kepala batu lah. Kemungkinan besar crossovernya itu. Orang dalam. Kayaknya ini orang dalam ya Pak ya. Jadi kalau saya ngambil kesimpulan berarti untuk mengetahui cerita Marvel sendiri yang lebih jelas, lebih bagus kita baca dari komik. Ya, lebih bagus baca dari komik. Ya, udah pasti baca dari komik ya. Cuma kalau umpamanya, kalau saran saya sih, kalau untuk memulai baca komik Marvel sih, ambil yang kira-kira yang karakter yang kamu suka dulu aja. Fokuskan di situ, lalu kalau untuk mencoba yang lain mungkin ke event-event yang besar di dunia Marvel kayak Civil War, contoh salah satu. Itu contohnya salah satu gitu. Tapi mungkin karena saya mulai dari tengah, saya udah Nggak apa-apa sih. saya malah sempat baca yang crossover antara DC sama Marvel. Kalau crossover DC Marvel mungkin itu universe beda ya. Nggak masuk di universe komik masing-masing. Sementara ini saya Oh, dari mana Pak? saya akhirnya lari ke Apa? Universe. Persatuan apa? Nama Ada universe. Poin aja nama. Yompi. Saudaranya Pak Anton yang punya. Iya. Jadi ada keluarga yang Ada di. Ya. bagus kalau di Oh iya. mungkin itu mau bertanya. Jadi teman-teman komik